Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan berbicara tentang ukuran pemusatan bagian modus. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan nanti setelah kalian mengamati video ini, kalian dapat menentukan ukuran pemusatan data pada modus, serta menganalisis ukuran pemusatan data yang terutama pada modus ya, yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi ataupun histogram. Modus. Apa itu modus? Modus adalah ukuran pemusatan data yang dinyatakan dalam banyaknya data. Jadi, ukuran pemusatan data yang menyatakan banyaknya data, banyak yang sering muncul adalah modus. Rumus daripada modus, ini pada data kelompok ya. Kalau data tunggal, cukup dicari yang paling banyak frekuensinya. Pada modus untuk data yang berkelompok, di mana MO ini adalah modusnya, L adalah tepi bawah kelas modus. Jadi kita menentukan dulu kelas modusnya. Kemudian P panjangnya, D different berarti selisih, D1 adalah selisih dengan kelas sebelumnya, dan D2 adalah selisih dengan kelas sesudahnya, selisih frekuensinya. Untuk lebih jelasnya, kita coba ya. Diberikan kasus seperti ini. Ini adalah tabel distribusi frekuensi untuk data yang berkelompok. Ingat, tadi rumus untuk mencari modus adalah MO. Seperti ini ya tadi ya. Nah, hal-hal apa saja yang kita butuhkan untuk mencari modus? Kita butuh tepi bawah, kemudian panjang, kemudian D1 dan D2. Siapa itu L di sini? L adalah tepi bawah kelas modus. Maka kita cari terlebih dahulu kelas modusnya. Di antara frekuensi ini yang paling tinggi adalah 14. Maka kelas modus yang dimaksud adalah kelas 46 sampai 50 ini, yaitu kelas yang keempat. Nah, ini adalah letak modus pada interval 46 hingga 50 karena di sini ada frekuensinya 14. Selanjutnya, kita tentukan tepi bawahnya. Karena kita sudah menentukan kelasnya, tepi bawahnya di sini adalah 46, batas bawah kita kurangkan dengan 0,5 sehingga ketemu 45,5. Selanjutnya yaitu panjang kelas. Panjang kelas atau P, atau kita bisa ambil dari sini, bagian ini 36 dikurangi 31, yaitu sama dengan 5. Atau dari belakangnya, atau dari yang jelas harus berdekatan, kelas yang berdekatan. Itu adalah panjang kelasnya. Kemudian D1, yang disebut D1 setelah kita menentukan frekuensi yang paling tinggi adalah 14 di sini, D1 adalah selisih dengan kelas sebelumnya. Berarti yang disebut D1 adalah 14 dikurangkan 9, yaitu sama dengan 5. Sedangkan yang disebut D2 yaitu dengan kelas sesudahnya, selisih dari kelas sesudahnya, yaitu 14 yang dikurangkan 10 sama dengan 4. Maka kita dapat di sini D2-nya adalah 4. Selanjutnya, kita tinggal memasukkan karena kita sudah mendapatkan L, P, D1 serta D2, tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang sudah untuk mencari modus. Nah, tinggal masukkan nilai L-nya kita ganti P, D1, dan D2-nya. Sehingga didapat seperti ini. Ingat, perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Nah, kita dapatkan seperti ini. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa modusnya terletak pada 48,28 kilo. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana mencari modus jika disajikan histogram. Ingat ya, rumusnya tadi seperti ini. Nah, selanjutnya fokus tetap bahwa modus adalah
Frekuensi yang paling tinggi, nilai yang sering muncul, maka di sini terletak pada 12 ini yang paling tinggi. Di mana frekuensi yang sering muncul adalah di 12. Maka untuk menentukan L-nya di sini, maka kita lihat ini histogram ini adalah menggunakan tepi bawah. Maka tinggal mudah saja kita ambil tepi bawahnya yaitu 75,5. Selanjutnya panjang kelas ditentukan dari apa? Panjang kelas ditentukan dari sini, yaitu 65,5 dikurangkan dengan 60,5 yaitu sama dengan 5. Ini adalah panjang kelasnya. Sedangkan D1 berarti frekuensi dengan sebelumnya ya. Maka kita lihat dengan tinggi batang sebelumnya. Ya kalau di sini 12 dikurangkan 10 yaitu sama dengan 2. Sedangkan D2-nya sesudahnya, berarti 12 dikurangkan 8 sama dengan 4. Maka kita peroleh di sini bahwa L-nya adalah 75,5 di sini tadi, lalu D1-nya adalah 2, D2-nya adalah 4, dan panjang kelasnya ini tadi yang kita peroleh yaitu sama dengan 5. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang sudah disediakan tadi, yaitu kita ganti L, P, D1, dan D2-nya. Ingat, dikerjakan terlebih dahulu untuk bagian perkaliannya, sehingga didapatkan bahwa nilai modus tersebut terletak pada 77,15. Betul ya? Antara nilai 75,5 hingga 80,5. Nah, itu adalah modus daripada kasus tersebut. Lalu bagaimana jika disajikan dalam bentuk OGIF? Ada 30 siswa di mana OGIF-nya berat badannya seperti ini. Bagaimana jika kita melihat lalu modus itu yang mana? Modus di sini adalah yang tertinggi. Tapi karena kita menggunakan OGIF positif, maka yang kita lihat adalah bagian ringnya di sini. Ini adalah selisih frekuensinya di sini. Ini yang kita lihat. Nah, kita melihatnya dari sana. Antara 29 dengan 34, mulai dari 0 ke 3 ya, berarti ini 3. Sedangkan antara 34,5 di sini hingga 39,5 ringnya yang ini, yaitu antara 12 dikurangkan 3, yaitu sama dengan 9. Sedangkan 39,5 hingga 44,5, di sini 18, di sini 12, maka 18 dikurangkan 12 yaitu sama dengan 6. Kita cari juga untuk kelas antara 44,5 hingga 49,5, yaitu 23 dikurangkan dengan 19, sama dengan 5. Untuk 49,5 hingga 54,5 pun sama, berarti 27 kurang 23 ya, sama dengan 4. Sama bagian sini berarti 30 dikurangkan 27, yaitu sama dengan 3. Maka kita mendapatkan frekuensi-frekuensi. Nah, kalau sudah mendapatkan frekuensi tersebut pada kelas yang sudah ada tersebut, maka kita tinggal mencari kelas modusnya. Kelas yang paling tinggi itu yang mana? Yang ini ya, ini adalah kelas modus, kelas dengan frekuensi yang terbesar. Maka karena kita sudah menentukan kelasnya di sini, maka yang disebut L adalah 34,5. Nah, selanjutnya kita mencari P-nya. Yang P-nya diambil dari mana? Dari selisih antara ini 29,5 dengan 34,5 dikurangkan 34,5 dikurangkan dengan 29,5. Itu adalah L-nya. Sedangkan D-nya
adalah selisihnya dengan kelas sebelum dan kelas sesudah. D1 di sini 9 dikurangkan 3, D2-nya di sini dengan kelas sesudahnya yaitu 9 dikurangkan 6. Maka kita dapatkan P-nya tadi ya, 5, sehingga kita tinggal masukkan ke rumusnya, maka didapatkan bentuk yang seperti ini. Nah, kesimpulannya bahwa modus siswa tersebut adalah 37,85, yaitu antara rank antara nilai ini, antara 34 hingga 39 di sini. Mudah ya? Ayo kita persiapkan kesuksesan kita. Sampai jumpa!